Aku dihina dan direndahkan oleh mantan suamiku di acara bukber reuni SMA, namun akhirnya aku buat dia malu dan menyesal. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Senja di bulan Ramadan selalu membawa nuansa yang berbeda. Udara hangat bercampur semilir angin sore menyusup masuk lewat jendela kayu rumah sederhana ini. Di ruang tamu yang tidak begitu luas, sebuah meja kecil dari kayu jati tua menjadi saksi bisu dari lembaran undangan yang tergeletak di atasnya. Warna emas pada huruf-huruf undangan itu memantulkan cahaya tamaram lampu gantung, nampak mencolok di antara perabotan sederhana rumah ini. Aku duduk di sofa anyaman rotan, menatap undangan itu sudah entah untuk berapa kalinya. Jemariku yang ramping memainkan sudut amplop berwarna krem, seperti sedang menimbang-nimbang sebuah keputusan yang berat. Reuni akbar alumni SMA Mandala angkatan 2014. Lokasi restoran Langit Senja. Dress code smart casual. Aku tersenyum kecil, tipis dan hampir tanpa makna. Restoran Langit Senja, gumamku pelan. Tempat itu restoran mewah di pusat kota, yang selama 2 tahun terakhir menjadi tempat nongkrong paling bergengsi bagi para pengusaha, pejabat, dan selebritis. Restoran dengan daftar tunggu reservasi yang bisa berbulan-bulan lamanya. Yang ironisnya adalah milikku sendiri. Namun tidak ada satupun dari teman-teman SMA-ku yang tahu. Bahkan sebagian besar dari mereka mungkin tidak akan mengenali diriku malam ini. Yang mereka ingat mungkin hanyalah Arini yang dulu, gadis pendiam, berpakaian seadanya, yang lebih suka duduk di sudut kelas dan jarang berbicara, kecuali kalau diminta guru. Dulu aku adalah sosok yang kerap jadi bulan-bulanan candaan teman-temanku. Sepatuku yang bolong, buku tulisku yang lusuh, yang warnanya telah menguning, bahkan bekalku yang hanya nasi dan telur dadar dingin. Semua itu seolah menjadi bahan olokan tanpa henti. Apa nggak bosan makan telur terus, Rin? Heh, itu sepatunya dipakai beberapa abad sih. Kasihan amat. Aduh, duduk di sana deh. Jangan deket-deket, nanti ketularan miskin. Kalimat-kalimat itu masih sesekali terngiang di telingaku, meski sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Dulu aku hanya diam. Aku telan semua ejekan itu sambil menunduk, menahan air mata yang hampir pecah. Tapi di hatiku ada bara kecil yang diam-diam menyala. Aku ingin keluar dari semua itu, bukan untuk balas dendam, tapi agar aku bisa membuktikan bahwa diriku pantas dihargai. Dan malam ini, di reuni yang katanya penuh dengan nostalgia itu, kami akan bertemu lagi. Entah sebagai teman lama, atau mungkin sebagai orang asing. Dek, buka puasa dulu. Suara Mas Rama memecahkan lamunanku. Lelaki itu berdiri di ambang pintu, mengenakan baju koko putih sederhana. Ia tersenyum hangat sambil membawa 2 gelas teh hangat dan sepiring kurma. Aku menoleh. Iya, Mas, jawabku pelan, mengambil gelas itu dengan kedua tanganku. Sesuatu tentang ketenangan wajah suamiku selalu membuat hatiku hangat. Tidak peduli seberapa besar dunia di luar sana ingin meremehkanku. Di sini, di rumah kecil ini, aku merasa cukup. Kami duduk berdampingan di tikar pandan. Tidak ada suara selain detik jam dinding yang seolah ikut mengiringi zikir lembut di bibir kami. Sebelum berbuka, Mas Rama melantunkan azan maghrib dari suara kecil kami. Dan aku seperti biasa, menjadi makmum dalam setiap sholat berjamaah kami. Selesai sholat, aku kembali menatap diriku di cermin yang menempel di dinding kayu. Aku merapikan jilbab segi 4 warna krem yang biasa ku kenakan ke pengajian. Tidak ada bedanya dengan hari-hari biasanya. Aku tidak memilih baju baru, tidak memakai tas branded, apalagi sepatu hak tinggi yang mengkilap. Kalau aku datang begini,
Mereka bahkan gak bakal menyangka kalau aku adalah pemilik tempat itu. Gumamku pelan. Senyumku sedikit lebih lebar kali ini. Mas Rama yang berdiri di belakangku tertawa kecil. Justru itu yang bikin kamu beda dari mereka. Aku hanya mengangguk. Aku mengambil tas kecil dari rotan, memeriksa isi dompetku sekilas. Tidak ada kartu kredit platinum di sana. Hanya uang tunai seadanya dan beberapa kartu ATM. Dompet itu pun sudah lama kupakai. Aku tidak suka gonta-ganti barang hanya untuk pamer status. Kamu yakin mau datang sendirian? Tanya Mas Rama, sedikit khawatir. Iya Mas, aku nggak mau mereka salah paham. Jawabku mantap. Aku datang buat silaturahmi, bukan untuk pamer. Mas Rama menghela nafas, kemudian tersenyum mendukung. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Malam itu, aku dan Mas Rama pergi berdua, naik mobil tua Kijang Kapsul yang sejak awal merintis usaha tambang batu bara dulu. Padahal, di garasi belakang ada sederet mobil mewah Eropa yang lebih sering dipakai oleh tim manajemen perusahaan kami. Perjalanan menuju restoran Langit Senja terasa tenang. Lampu-lampu kota berpendar dari kejauhan. Jalanan lengan karena banyak orang yang tengah sibuk berbuka puasa di rumah atau di restoran. Aku hanya sesekali melirik ke arah jalanan yang kami lewati, mengingat masa-masa suram ketika aku dan Mas Rama masih berjuang. Dulu kami pernah tinggal di sebuah kontrakan yang sempit. Mas Rama bekerja serabutan, menarik gerobak pasir dari tambang rakyat ke pinggir jalan, sementara aku berjualan kue di pasar. Kami makan seadanya, menabung dari receh demi receh, dan hampir setiap malam dihina oleh keluarga Mas Rama karena dianggap tidak membawa berkah apa-apa. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar dari semua itu, belajar membaca peluang, belajar menganalisis tambang, belajar mencari rekan bisnis kecil-kecilan, hingga suatu hari kami mendapatkan izin kelola tambang resmi. Dari sana, segalanya mulai berubah, perlahan tapi pasti. Sampai di pelataran restoran, aku turun sendiri. Mas Rama menunggu di dalam mobil, hanya memberikan anggukan tenang sebagai penyemangat. Di lobi restoran, seorang pelayan muda membungkuk sopan. Selamat datang di Langit Senja, Bu. Sapa pelayan itu dengan suara lembut, tanpa mengenali siapa aku yang sebenarnya. Aku membalas dengan anggukan, melangkah masuk ke dalam restoran yang aku desain sendiri, dengan balkon kaca yang menyajikan pemandangan lampu kota. Semua kursi hampir penuh, tawa para alumni menggema, suara mereka bercampur dengan lantunan musik jazz yang mengalun pelan. Beberapa kepala menoleh. Sejenak tatapan-tatapan mereka memeriksa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada yang berbisik pelan. Itu siapa ya? Bukankah itu Arini? Arini siapa? Yang anak tukang becak itu? Aku mendengar semuanya, tapi aku tetap tersenyum. Aku melangkah mendekat ke meja tempat namaku tertulis di kartu kecil. Di situ, beberapa teman lamaku duduk, salah satunya Arum, mantan ketua geng cewek populer di sekolah. Melongo sebentar, sebelum kemudian memasang senyum basa-basi. Arini, kamu datang juga? Arum berdiri setengah hati, matanya masih menilai penampilanku yang sederhana. Iya, jawabku singkat, menarik kursi dan duduk tanpa banyak bicara. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Malam itu bukan hanya sekedar reuni. Ini adalah malam di mana kisahku, gadis yang dulu dihina karena miskin, perlahan membuka tabir tentang siapa aku yang sekarang. Tapi bukan dengan kemewahan, melainkan dengan ketulusan yang selalu aku bawa sejak dulu. Langkahku terasa ringan, namun setiap hentakannya di lantai marmer restoran itu seperti membawa beban bertonton. Udara di Langit Senja wangi dengan aroma kayu manis dan vanila. Aroma yang dulu kupilih sendiri karena katanya bisa menenangkan pikiran. Tapi malam itu,
Wangi itu justru membuat dadaku terasa sesak. Aku memilih duduk di ruangan, di sebuah kursi yang agak tersembunyi di balik pilar. Dari sana, aku bisa mengamati segalanya tanpa perlu jadi pusat perhatian. Aku menarik nafas panjang, meletakkan tas rotan kecilku di pangkuanku, lalu menegakkan punggungku. Aku tahu cepat atau lambat akan ada tatapan yang mengarah padaku. Tatapan yang tak asing, tatapan meremehkan. Dan benar saja. Itu siapa ya? Bisik seorang wanita berambut panjang yang duduk tidak jauh dari meja utama. Itu kan Arini, yang anak kampungan itu loh. Ya Allah, kok nggak berubah ya? Sahut yang lain, dengan tawa pelan menahan geli. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku tersenyum sopan pada pelayan yang membawakan air putih ke mejaku. Terima kasih, ucapku pelan. Lalu suasana ruangan yang sudah agak ramai itu mendadak riuh oleh kedatangan seseorang. Pintu kaca restoran terbuka, dan masuklah Devan. Tubuh jangkung itu masih sama seperti yang dulu, tegap dan penuh percaya diri. Wajahnya bersih, rambutnya klimis, jas mahal membalut tubuhnya dengan rapi. Di lengannya bergelayut seorang wanita cantik dengan make up tebal. Gaun merah menyala yang dikenakan wanita itu mencuri perhatian semua orang. Devan, lama gak ketemu bro, seru salah satu alumni pria yang langsung berdiri memberikan salam. Hahaha, iya dong, baru sempet dateng nih, jawab Devan dengan suara lantang yang selalu terdengar seperti sedang memamerkan dirinya. Wanita di sampingnya tertawa pelan, lalu menyambar. Kalian pasti sudah lupa ya? Aku Rani, dulu anak IPA 1, sekarang sudah jadi istrinya Devan. Rani aku mengenalnya. Kami tidak pernah dekat di SMA. Rani dulu salah satu cewek yang paling sering memamerkan tas mahal dan handphone terbaru di kelas. Dan kini, ia berdiri di depan semua orang, makin mencolok dengan suara dan gayanya. Tatapan Devan berkeliling, lalu berhenti di sudut ruangan, tepat pada diriku. Dia sempat terdiam sedetik, lalu seolah baru tersadar, senyumnya miring, nyaris tak sopan. Ia membisikkan sesuatu di telinga Rani, yang langsung melirik ke arahku. Tertawa pelan, lalu suara Rani terdengar jelas, sengaja dikeraskan. Pantas saja nggak ada yang mau sama dia lagi. Tampilannya gitu banget sih. Tawa mereka menggema di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa lebih sunyi bagiku. Aku menunduk sejenak, menghela nafas dalam-dalam. Tanganku mengeratkan genggaman pada tas rotan kecil di pangkuanku. Ada gemuruh di dadaku, rasa sakit lama yang seolah diiris kembali dengan pisau tumpul. Tapi mataku tetap tenang. Aku sudah lama belajar untuk tidak menunjukkan apapun. Seorang pelayan menghampiriku lagi. Maaf Bu, ini daftar menu spesial malam ini, ujar pelayan muda itu dengan sopan. Semua sudah diatur atas nama Ibu. Aku mengangguk, lalu menoleh ke arah pelayan itu. Terima kasih Raka, pastikan semua tamu malam ini nyaman ya. Raka tersenyum lebar. Siap Bu Arini. Beberapa tamu di dekat kami sempat melirik, tapi mereka lebih sibuk memperhatikan Devan yang sibuk jadi pusat perhatian. Aku kembali meneguk air putihku perlahan. Aku memperhatikan Devan dan Rani duduk di meja utama, disambut tawa dan cerita nostalgia yang menggema. Tapi aku tahu, di antara suara tawa itu, ada banyak cerita yang tidak pernah diungkap, termasuk ceritaku. Devan adalah masa lalu yang sulit aku lupakan. Dia adalah cinta pertamaku, sekaligus luka pertama yang membuatku jatuh begitu dalam. Kami menikah muda, saat aku masih mencari pijakan hidup. Devan dengan ambisinya selalu ingin lebih, selalu merasa kurang. Ia menikahiku karena merasa kasihan, bukan karena cinta. Ngapain sih susah-susah jualan di pasar? Sudah diam aja di rumah. Urusan nyari duit biar gue, kata Devan suatu ketika.
Aku menurut, tapi lambat laun Devan berubah. Tekanan hidup membuatnya kasar, egois, dan akhirnya selingkuh. Ia meninggalkanku dengan mudahnya, menceraikanku tanpa rasa bersalah. Kita nggak cocok. Kamu nggak akan pernah mengerti cara hidup orang sukses, kata Devan di hari perceraian kami. Kata-kata itu terngiang-ngiang lagi di kepalaku malam ini. Tapi aku membuktikan, diriku lebih kuat dari yang Devan bayangkan. Arini, kamu ternyata datang juga. Suara Arum tiba-tiba terdengar dari arah kanan. Arum mendekat, sambil menarik kursinya ke sebelahku. Wajahnya masih cantik, tapi ada garis-garis lelah di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Iya, Rum, lama ya kita nggak ketemu, jawabku dengan senyum tulus. Arum tersenyum canggung, lalu matanya melirik ke arah Devan dan Rani. Kamu nggak apa-apa? Aku menggeleng pelan. Nggak apa-apa lah, aku sudah terbiasa kok. Arum menghela nafas panjang. Ia memainkan sedotan di gelasnya. Aku kadang mikir, kita semua nggak tahu apa-apa soal kamu setelah lulus SMA. Tiba-tiba kamu hilang, nggak ada kabar. Sekarang tahu-tahu kamu datang, diam di pojokan kayak gini lagi. Aku tersenyum lagi. Aku cuma sibuk ngebangun hidup. Arum menatapku lebih dalam kali ini. Kamu kerja apa sekarang, Rin? Kok sendirian aja? Suamimu mana? Aku mengangkat alis, tidak tersinggung. Aku nggak bawa siapa-siapa. Suamiku di rumah, nggak suka keramaian. Suami? Oh, Arum nampak terkejut, lalu cepat-cepat menutup mulut. Aku kira kamu masih sendiri setelah cerai dari Devan. Aku terkekeh pelan, suaraku datar namun mantap. Enggak, Rum, aku sudah nikah lagi. Sudah lama. Arum mengangguk-ngangguk, lalu matanya melirik ke arah pelayan yang nampak mengangguk hormat kepadaku beberapa kali. Rin, ini restoran kamu ya? Pertanyaan itu diucapkan setengah berbisik, seperti rahasia besar yang mendadak terbongkar. Aku tersenyum tipis, menatap Arum dengan tatapan yang tidak biasa. Iya, Arum melongo, nyaris tersentak. Kamu yang punya langit senja. Cuma kebetulan, Rum, jawabku tenang. Aku dan suami yang merintis ini dari nol. Seketika Arum terdiam, ia melirik ke sekeliling, melihat teman-teman yang masih sibuk bercanda dengan Devan dan Rani. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, campuran kagum dan rasa bersalah yang samar-samar. Aku menatap ke arah meja utama. Mataku bertemu dengan Devan, yang dari kejauhan nampak memperhatikan kami. Ada sorot aneh di mata Devan, seolah menyadari sesuatu. Malam itu, sambutan reuni yang katanya penuh dengan nostalgia, justru penuh dengan sindiran yang mengiris hati. Tapi aku tetap duduk tegak. Aku sudah kenyang dengan semua cibiran. Malam ini aku bukan Arini yang dulu. Aku Arini yang baru. Dan waktunya untuk menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya belum tiba. Tapi saat waktunya tiba, semuanya akan tahu bahwa yang mereka remehkan dulu kini ada jauh di atas. Aku menatap kosong ke gelas di hadapanku. Jari-jariku pelan-pelan menyapu embun di permukaan kaca. Suara riuh rendah reoni di sekelilingku semakin lama semakin sayup. Waktu seolah berjalan lambat. Pandanganku kabur. Bukan karena air mata, tetapi karena pikiranku mengembara, jauh ke masa lalu, ke luka yang belum benar-benar sembuh. Aku kembali teringat 8 tahun yang lalu, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aku duduk di depan kompor gas satu tungku, keringat menetes dari pelipisku, membasahi kerudung sederhana yang kukenakan. Tanganku sibuk membolak-balikan adonan pastel yang tengah digoreng di wajan kecil. Minyaknya meletup-letup, kadang memercik ke lenganku. Di rak besi pinggir dapur, puluhan kotak plastik berisi kue basah sudah tertata dengan rapi. Siap antar ke warung-warung dan kantin sekolah esok pagi. Bismillah.
bisikku sambil membungkus pastel-pastel itu satu persatu, mengusap punggung tanganku yang memerah karena terkena cipratan minyak panas. Suara pintu kontrakan berderit. Langkah berat seseorang memasuki rumah. Devan pulang. Apalagi ini? Suara Devan menggeram dari ruang tamu. Aku menoleh, melempar senyum lelah. Ini aku goreng pastel buat dititipkan besok. Ini aku goreng pastel buat dititipkan besok, Mas. Lumayan kan buat nambah uang belanja. Devan berjalan menghampiri. Langkahnya terdengar berat. Dengan jas lusuh yang masih dikenakan, ia meletakkan tas kerjanya di lantai dengan keras. Matanya menyapu dapur sempit itu, berhenti pada panci-panci dan plastik-plastik bahan kue yang berserakan. Sudahlah, Rin, bentaknya. Kamu itu bikin malu saja. Masa istri Devan Raharja jualan kue keliling? Gengsi aku diinjak-injak sama kelakuan kamu. Aku menunduk. Aku cuma pengen bantuin kamu, Mas. Gajimu kan gak cukup buat bayar kontrakan. Gajimu kan gak cukup buat bayar kontrakan bulan depan. Belum lagi cicilan motor. Devan mengangkat tangan, dan aku spontan menahan nafas. Pikiranku melayang pada kemungkinan tamparan yang mungkin datang. Tapi tangan Devan hanya berhenti di udara, mengepal dengan keras. Kalau nggak ada kamu, hidupku akan lebih enteng. Desisnya sebelum berbalik, berjalan ke kamar, dan membanting pintu dengan keras. Aku menarik nafas panjang. Mataku terasa panas, tetapi aku kembali menunduk, mengikat plastik pastel dengan tali rafia. Tidak ada waktu untuk menangis. Esok pagi, aku harus bangun jam 4. Hari demi hari berlalu seperti itu. Aku bekerja keras, bangun subuh, masak, antar dagangan, lalu siang harinya membantu tetangga menjahit untuk tambang uang. Sementara Devan semakin jauh, pulang semakin malam, semakin jarang berbicara, dan kalau bicara pun hanya menyakitkan. Aku capek sama hidup miskin kayak begini, ucap Devan suatu malam, dan kamu gak bikin semua ini lebih baik. Aku duduk di lantai ruang tamu, menyulam baju pesanan. Aku menoleh, suaraku tetap lembut. Aku juga capek, Mas, tapi kita bisa melewati ini bareng-bareng. Bareng-bareng? Devan mendengus. Kamu pikir aku butuh kamu? Kamu itu cuma beban, Rin. Cuma beban. Beberapa bulan setelah itu, semuanya runtuh. Devan semakin jarang pulang. Ia sering beralasan lembur di kantor. Padahal aku mendengar kabar dari tetanggaku bahwa Devan sering terlihat di mal dengan seorang wanita. Dan akhirnya di suatu malam, kenyataan itu terkuak. Devan pulang. Tidak sendiri, ia membawa Rani. Rani berdiri di depan pintu kontrakan itu dengan angkuh. Rambutnya tergerai rapi, tas bermerek di lengannya. Parfumnya menyengat. Ia menatapku dari atas ke bawah, seperti melihat sesuatu yang menjijikan. Devan sudah capek sama kamu, kata Rani dengan dingin. Dia butuh istri yang mengerti gaya hidupnya, yang bisa bikin dia bangga. Aku terdiam. Mataku hanya memandang Devan, berharap ada setitik belas kasihan. Tetapi tidak ada. Yang aku dapatkan hanya pandangan bosan, seperti Devan melihat barang rusak yang ingin segera dia buang. Kita cerai, kata Devan datar. Karena dia, suaraku nyaris berbisik. Karena kamu gak bisa ngikuti aku. Kamu gak cukup buat aku, jawab Devan dengan enteng. Air mataku menetes dari sudut mata, tapi aku menahannya. Aku tidak mau menangis di hadapan mereka. Aku mengangguk pelan. Baik, jawabku akhirnya. Tapi suatu hari nanti, kamu akan sadar siapa yang benar-benar berharga. Devan tertawa sinis. Mimpi aja kamu, Rin. Perceraian itu terjadi begitu cepat. Devan tidak meninggalkan apa-apa. Aku keluar dari kontrakan itu dengan 2 tas kain berisi baju dan peralatan dapur seadanya. Aku tidur menumpang di rumah sahabat lamaku di awal-awal, sebelum akhirnya menyewa kamar kos kecil. Di kamar itu,
Aku duduk menatap langit-langit retak, memegang sebuah buku catatan kosong. Aku menuliskan semua resep kue yang aku tahu. Aku mulai mencatat siapa saja yang bisa jadi pelanggan. Dan dari situlah semuanya bermula. Dengan uang pesangon cerai seadanya, aku membeli tepung, gula dan minyak. Dapur mungil di kos menjadi saksi perjalananku membangun kembali hidupku. Pagi itu hujan turun gerimis, membasahi halaman sempit kosku. Aku tengah memindahkan loyang berisi risoles ke dalam dus, sementara tanganku yang satunya lagi sibuk menjawab telepon. Iya Bu Tuti, risolesnya sudah jadi. Nanti saya antar jam 11 ya. Ucapku cepat, menahan ponsel di antara pipi dan bahuku. Di meja kecil itu, anak tetangga kos yang sering kupanggil Dede duduk sambil mengipas-ngipas pastel goreng. Kak Rini, ini sudah kecoklatan belum? Tanyanya dengan polos. Aku tersenyum meski lelah. Coba sini, Kak Rini lihat dulu. Wah, bagus banget. Pinter ya Dede. Hujan semakin deras. Bocor atap dapur menetes di pojokan. Aku menyodorkan baskom plastik untuk menahan air hujan, lalu kembali sibuk dengan pekerjaanku. Aku tidak punya uang banyak, hanya cukup untuk bahan makanan yang kusulap menjadi cemilan lezat. Setiap pagi aku bangun pukul 3, menyiapkan kue-kue pesanan sambil mendengar suara azan subuh yang menggema dari masjid dekat kos. Aku tidak pernah mengeluh, meski kadang punggungku pegal karena terlalu lama duduk mengaduk adonan. Satu demi satu pelanggan mulai percaya padaku. Bu Tuti, Bu Lurah, sampai Pak Hendra dari Koperasi Bank, mereka bilang, kalau pesan di Bu Arini, makanannya enak dan bersih. Sampai pada suatu sore, ponselku bergetar. Nomor asing. Awalnya aku ragu untuk mengangkat, tetapi aku tetap menjawabnya. Selamat sore, dengan Ibu Arini. Saya Reno, dari Satria Investama. Aku terdiam sejenak. Nama itu asing, tapi suara di seberang sana terdengar serius. Saya mencoba beberapa produk catering rumahan di kota ini untuk acara gathering kantor kami minggu lalu, dan catering Ibu Arini itu luar biasa. Lanjut Reno. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Jawabku hati-hati, masih tak percaya. Saya ingin bertemu langsung sama Ibu. Ada hal yang ingin saya diskusikan, jika Ibu berkenan. Beberapa hari setelahnya, kami bertemu di sebuah kafe kecil. Reno adalah pria parubaya dengan sikap ramah tapi tegas. Ia mendengarkan aku bercerita panjang lebar tentang bagaimana aku memulai usaha dari dapur kontrakan. Dengan peralatan seadanya dan semangat pantang menyerah. Saya nggak punya modal besar Pak Reno. Saya juga nggak sekolah bisnis. Saya cuma masak dari hati. Kataku jujur, menunduk. Reno tersenyum kecil. Justru itu yang membuat saya yakin Bu Arini, Anda masak dengan hati. Saya ingin investasi untuk usaha Anda, tapi bukan sekedar catering rumahan. Saya melihat potensi restoran kelas atas dengan cita rasa rumahan. Mau coba? Aku tertegun. Mataku berkaca-kaca. Saya nggak yakin, Pak. Apa saya bisa? Reno mengangguk mantap. Bisa, karena Anda tahu rasa perjuangan, dan restoran yang besar butuh rasa itu. 6 bulan kemudian, restoran Langit Senja berdiri. Awalnya hanya dengan 5 meja, dapur sempit, dan 2 orang karyawan. Aku serta seorang juru masak muda bernama Fikri. Aku bekerja keras setiap hari, memastikan semua rasa tetap konsisten, kebersihan terjaga, dan pelayanan penuh kehangatan. Aku menyapa tamu sendiri, mencatat pesanan sendiri, bahkan sesekali membantu di dapur. Suatu malam, pelanggan pertamaku, Bu Tuti datang bersama keluarganya. Wah, Bu Arini, tempatnya bagus sekali, Bu. Ucap Bu Tuti terharu, memegang tanganku. Dulu cuma bisa beli risoles di kos, sekarang makan di restoran. Aku tersenyum lembut.
Dulu ibu yang pertama kali percaya sama saya. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya nggak akan sampai di sini. Seiring waktu, langit senja berkembang. Arsitekturnya elegan, nuansa kayu hangat, lampu gantung yang tamaram, dan jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota saat senja. Pelanggannya bukan lagi ibu-ibu kompleks, tetapi pembisnis, pejabat, bahkan selebritis lokal. Namaku mulai dikenal. Tetapi meski kini aku berada di puncak, aku tetap tidak pernah lupa dapur mungilku. Aroma gorengan yang sederhana, tawa anak-anak tetangga, dan suara hujan bocor di atap kos. Semua itu masih hidup di hatiku. Bu Arini, suara Raka, sang pelayan, membuyarkan lamunanku. Aku mengusap pelan cincin di jari manisku. Cincin itu sederhana, emas putih polos, tapi bagiku jauh lebih bermakna daripada apapun yang pernah kumiliki sebelumnya. Itu pemberian suami baruku, seorang laki-laki yang menghargai diriku, bukan karena siapa aku di masa lalu, tetapi karena siapa aku saat ini. Iya, bagaimana Raka? Tanyaku. Semua tamu sudah menempati meja masing-masing, Bu. Apa mau mulai acara sambutannya? Aku mengangguk, bibirku melengkungkan senyum. Iya, kita mulai saja. Aku berdiri, membetulkan gamisku yang sederhana tapi bersih dan rapi. Pemandanganku menyapu ruangan. Di sana ada Devan, ada Rani, ada teman-teman lama yang pernah menganggapku remeh. Tapi kini semuanya berbeda. Karena dari luka yang dalam itu, aku lahir kembali. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tidak tergoyahkan. Aku melangkah pelan menuju dapur utama restoran Langit Senja. Meski lampu tamaram, aku bisa merasakan wangi khas yang selalu menenangkan hatiku. Aroma tumisan bawang putih yang samar, berpadu harum kaldu ayam yang sedang mendidih di panci besar. Aku berhenti di ambang pintu dapur, menarik nafas panjang. Tempat ini adalah jantung dari segala mimpi yang pernah kurajut dengan susah payah. Bu Arini, panggil Fikri head chef restoranku. Masakan untuk buka puasa spesial sudah siap semua. Kita tinggal menunggu aba-aba ibu. Aku tersenyum. Bagus, pastikan planningnya sempurna ya. Ini untuk tamu spesial. Fikri mengangguk dan kembali bekerja. Aku menatap panci-panci besar di dapur. Harumnya sama seperti dulu, hangat, menguatkan. Saat melangkah keluar dari dapur, aku melirik sekilas ke arah ruang makan. Devan dan Rani masih di sana, tertawa-tertawa dengan teman-temannya. Mereka tidak tahu, setiap sudut restoran ini adalah saksi perjuangan seorang Arini yang pernah mereka remehkan. Aku tersenyum tenang, tidak ada dendam, hanya pembuktian. Azan maghrib berkumandang pelan dari pengeras suara masjid di kejauhan. Di dalam restoran Langit Senja, suasana buka puasa alumni SMA semakin ramai. Hidangan pembuka sudah tertata rapi di atas meja. Kurma, kolak pisang, es kelapa muda, dan kudapan kecil yang begitu nampak menggoda. Gelas-gelas bening berembun menambahkan kesegaran pemandangan sore itu. Aku duduk diam di pojok ruangan. Kursi kayu dengan bantal empuk yang terasa asing bagiku. Bukan karena keras, tetapi karena sebagian besar tamu di ruangan itu membawa suasana masa lalu yang ingin sekali aku tinggalkan. Aku menyibukkan diri dengan meneguk air putih. Sesekali melirik jam tangan sederhana di pergelangan kiriku. Pikiranku sibuk menata hati. Hingga suara yang aku kenal dengan baik kini terdengar bagaikan duri, menyapaku. Gak nyangka kamu datang juga, Rin. Aku mengangkat kepala dengan pelan. Devan berdiri di depan pintu, tangan di saku celana, dengan senyum yang sama seperti dulu. Tapi di balik senyuman itu, ada nada mengejek yang jelas terasa menusuk. Sendirian aja ya? Sambung Devan dengan nada basa-basi yang hambar. Sebelum aku sempat menjawab, Rani muncul dari balik punggung Devan, melirik dari kepala hingga kaki
dengan tatapan yang meremehkan. "Kirain gak bakal dateng, Rin," kata Rani sambil melipat tangan di dada. Alisnya terangkat sinis. "Kamu kan yang dulu, mana cocok di tempat kayak seperti ini. Mana cocok di tempat kayak gini." Devan terkikik pelan, menyambung. "Iya, makanan di sini itu mahal-mahal loh. Kamu sanggup, Rin?" Kali ini suara jelas lebih keras. Cukup untuk membuat beberapa kepala di meja sebelah melirik ke arah kami. Aku diam sejenak, menatap mereka tanpa ekspresi. Hanya angin lembut di wajahku yang menunjukkan aku masih manusia. Masih merasa, tapi mulutku tetap terkunci rapat. Aku tidak berniat menjelaskan apapun. Hatiku sudah lebih kuat dari itu. "Jangan-jangan kamu cuma numpang acara reuni ini buat makan gratis ya?" bisik Rani, sambil tersenyum mengejek. Tetapi cukup keras untuk kudengar. Devan tertawa kecil, berpura-pura menutupi mulutnya. "Rin, kalau kamu gak sanggup bayar, bilang aja ya. Siapa tahu kita kasihan." Suaranya meninggi di akhir kalimat, seakan ingin seluruh ruangan mendengarnya. Beberapa orang memang mulai melirik, meski mencoba pura-pura tidak mendengar. Namun tidak sedikit pula yang tersenyum geli, seolah ikut menikmati pemandangan seseorang yang sedang dipermalukan. Aku masih tetap terdiam, menghela nafas pelan, menatap cangkir teh yang kini mulai kehilangan panasnya. Kanan kiriku meremas pelan kain gamis di pangkuanku, menahan diri untuk tidak merespon secara emosional. "Kamu masih sendiri kan?" tanya Devan lagi. Kini suaranya menurun sedikit, tapi nadanya tetap meremehkan. "Waktu itu sih aku ngerti lah. Siapa juga yang mau sama perempuan kayak kamu? Gak punya apa-apa, gak bisa dandan, hidupnya susah. Iya kan?" Rani mengangguk sambil menyunggingkan senyum tipis. Mengangguk-ngangguk seakan membenarkan kata-kata Devan. "Iya mas, kayaknya orang kayak dia tuh ya udah jalannya sendiri. Kalau enggak, siapa juga yang mau susah-susah hidup bareng sama dia?" Ada yang terbatuk pelan dari meja seberang, entah karena tersedak atau tidak nyaman mendengar sindiran itu. Tapi Devan dan Rani tidak peduli. Mereka larut dalam permainan kecil mereka, menari di atas rasa sakit orang lain, seperti biasa. Aku akhirnya mengangkat wajah, menatap mereka berdua, tatapan yang datar, namun dalam. Tidak marah, tidak sedih, hanya kosong. Seperti seseorang yang telah lama selesai dengan luka-luka yang pernah dibuat oleh mereka. "Terima kasih sudah mengingatkanku," ucapku lembut. Suaraku nyaris tak terdengar, tapi justru karena itu, Devan dan Rani terdiam mendengarnya. "Tentang siapa aku dan siapa kalian?" Devan mengerutkan kening. "Maksud kamu apa?" Aku hanya tersenyum, tanpa menjawab. Kembali menunduk, merapikan letak cangkir teh, lalu berdiri pelan, tidak tergesa dan berjalan ke arah meja bufet. Rani menoleh ke Devan. "Itu apa maksudnya, Mas?" Devan menggeleng, bingung. Ada rasa tidak nyaman yang merayap pelan di dadanya, tetapi ia buru-buru menepisnya. "Sudahlah, palingan juga cuma sok tegar." Rani mendengus. "Iyalah, gak bakal jauh beda sama waktu kita ninggalin dia." Mereka tertawa pelan, tetapi kali ini tawa itu hambar, karena entah kenapa punggungku yang berjalan pelan ke arah meja hidangan itu terasa berbeda. Sementara itu, aku berdiri di depan bufet, mengambil sepotong pastel dari baki yang tersusun dengan rapi. Mataku memandang pastel itu, mengingat bagaimana dulu aku membuat ratusan pastel setiap hari dengan tanganku sendiri, di dapur kos yang pengap dan sempit. Kini pastel itu dibuat dengan resep yang sama, tetapi disajikan di tempat yang mewah, untuk orang-orang yang dulu menertawakanku. Aku tersenyum kecil. Belum waktunya. Belum. Aku kembali ke mejaku, menikmati buka puasa dalam diam, sementara suara-suara cemoohan masih terngiang-ngiang di telingaku. Tetapi di hatiku
Sudah ada ruangan yang lebih luas untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Langit mulai menggelap di luar jendela kaca restoran Langit Senja. Lampu gantung bergaya minimalis modern menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan yang hangat. Meja-meja telah penuh dengan hidangan utama, nasi kebuli, ayam bakar madu, gulai kambing, hingga dessert yang tertata manis. Acara buka puasa berlangsung hangat untuk sebagian besar orang. Mereka sibuk berbincang, saling bertukar kabar dan nostalgia. Namun bagiku, suasananya tetap sama, sunyi di dalam keramaian. Aku sedang menikmati suapan kecil nasi kebuli ketika ponselku bergetar pelan di atas meja. Aku menghela nafas pelan sebelum menjawab. Halo, Kak Raka? Ibu, maaf mengganggu. Panitia reuni sedikit kebingungan soal alokasi pembayaran konsumsi dan pesanan tambahan di luar paket awal. Ada beberapa tamu yang minta menu khusus juga. Bisa ibu bantu sebentar ke belakang? Aku terdiam sejenak, lalu menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada yang terlalu memperhatikan. Baik, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, aku berdiri dari kursiku. Namun sebelum sempat melangkah, suara sinis yang sudah kukenal baik kembali terdengar dari arah meja seberang. Mau kemana kamu, Rin? Suara Devan melingking pelan, tapi cukup jelas untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. Aku menoleh sekilas, tetap tenang. Ada yang harus saya urus. Oh, jadi waiter sekarang. Devan mengangkat alis. Nadanya merendahkan dengan senyum menyebalkan yang seolah ingin dipamerkan pada semua orang. Kasihan amat sih, jadi panitia suruhan kayak gitu. Udah gak ada kerjaan lain ya? Rani yang duduk di sampingnya ikut menimpali dengan tawa kecil yang dibuat-buat. Iya mas, dia kan dari dulu sudah biasa disuruh-suruh di dapur. Sekarang pindah tempat saja. Kerjaannya tetap sama. Devan berdehem, lalu berdiri setengah dari kursinya, mengangkat gelas kosongnya. Kalau gitu, sekalian dong Rin. Tolong isiin es teh gue. Sudah habis nih. Beberapa orang mulai melirik ke arah kami. Ada yang tersenyum kecut, ada yang berbisik pelan sambil berpura-pura menunduk ke piring. Tetapi tidak ada yang benar-benar mencegah Devan ataupun Rani. Aku hanya memandangi mereka sejenak. Ada rasa pedih di sudut hatiku. Bukan karena ejekan itu, tetapi karena orang yang dulu kucintai ternyata begitu mudahnya merendahkanku. Namun wajahku tetap tenang. Aku menunduk sedikit. Nanti ada staf yang akan melayani kalian. Loh, bukannya kamu juga stafnya? Devan terkekeh. Ah, dasar. Rani menyikut lengannya sambil menggeleng-geleng, tapi wajahnya menunjukkan rasa puas. Sudahlah mas, kasihan, biarin aja dia sok sibuk. Aku tidak membalas. Aku hanya melangkah pelan, melewati meja mereka tanpa satu kata pun. Hanya meninggalkan jejak wangi parfum melati yang samar-samar. Aku menuju area dapur, diikuti tatapan sinis dan bisikan dari beberapa orang. Di dapur, suasana berbeda. Para staf menyapaku dengan hormat. Selamat malam Bu Arini. Kita salah satu koki yang sedang mengecek plating hidangan. Semuanya aman Bu? Aku mengangguk, berdiri di balik kitchen counter. Aku mendengarkan penjelasan Raka tentang transaksi tamu yang bermasalah. Panitia minta konfirmasi lagi soal tambahan paket konsumsi untuk 10 orang. Kata Raka sambil menunjukkan tablet yang menampilkan rincian menu. Saya sudah siapkan approval-nya, tetapi sesuai dengan arahan Ibu, panitia tetap handle pembayaran di luar paket kan? Aku memeriksa sekilas, lalu mengangguk pelan. Iya, biarkan mereka tetap jalankan sesuai rondon. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Raka mengangguk. Siap, Bu. Aku menarik nafas dalam, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Raka. Sesaat aku berdiri diam di dapur, mendengarkan suara riuh para staf. Aroma rempah dan minyak wijen memenuhi udara,
mengingatkanku pada awal mula perjuanganku di dapur kontrakan yang sempit. Bedanya, sekarang ini adalah dapurku, tempat yang kubangun dari keringat dan air mataku. Tapi di luar sana, orang-orang masih melihatku sebagai Arini yang dulu, dan aku membiarkan hal itu. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke ruang makan. Aku berjalan melewati meja alumni lain yang kini mulai mencuri pandang ke arahku. Beberapa terlihat ingin menyapa, namun urung, karena tatapan Devan dan Rani masih tajam mengikuti langkahku. Devan bersandar di kursinya sambil melirik malas. Tuh kan, gak jauh beda sama yang dulu, sibuk di dapur, ribet sendiri. Rani menyambar. Habis siapa juga yang mau kasih dia kerjaan? Palingan ya jadi tenaga bantu di tempat kayak gini, buat dapur, buat bersihin piring. Aku mendengar jelas semua itu, namun aku tetap tenang. Aku kembali ke kursiku, mengambil sisa makanan di piring, dan menikmatinya perlahan. Setiap kunyahan seperti menguatkan diriku, mengingatkanku bahwa aku tidak lagi seperti yang dulu, meski orang lain belum tahu. Aku melihat Devan dan Rani dari sudut mataku, dua orang yang masih merasa di atas, padahal tidak pernah benar-benar tahu di mana posisi mereka. Dan malam itu, aku hanya tersenyum pelan. Belum waktunya, belum. Suasana reuni di restoran Langit Senja yang mulai riuh perlahan mulai meredah. Sebagian tamu sudah mulai beranjak dari meja makan, mengobrol santai di lounge, atau sekedar menikmati live musik akustik yang dimainkan oleh seorang penyanyi di sudut ruangan. Aku masih duduk di tempatku. Aku terlihat tenang, seperti biasa, meski beberapa pasang mata tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Sebagian teman lama mulai membicarakanku di belakang tangan. Bisik-bisik yang semakin sulit diredam. Devan masih bersandar di kursinya. Satu tangannya melingkari bahu Rani. Mulutnya sibuk mengunyah dessert. Sementara matanya sesekali melirik ke arahku. Aku bisa melihat kepuasan di wajahnya. Seolah ia merasa berhasil menekan perempuan yang pernah menjadi istrinya ini ke posisi serendah-rendahnya. Namun situasi berubah dengan cepat. Dari arah dapur, Raka, manajer restoranku, datang dengan langkah cepat, membawa tablet di tangannya. Ekspresinya serius, lalu ia berhenti tepat di samping mejaku. Semua mata perlahan menoleh. Devan dan Rani memperhatikannya dengan tatapan heran. Permisi Bu Arini, ucap Raka dengan nada sopan namun cukup keras hingga bisa terdengar oleh banyak orang di ruangan itu. Ini laporan lengkap untuk acara reuni malam ini. Data konsumsi, pembayaran, juga request tambahan dari panitia. Mau dicek sekarang? Suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Beberapa gelas berhenti di udara. Ada suara sendok jatuh ke piring, nyaring di keheningan yang tiba-tiba itu. Aku perlahan menoleh pada Raka, mengangguk ringan, lalu menerima tablet itu dengan tangan tenang. Mataku menelusuri data di layar tanpa terburu-buru. Di meja seberang, Devan membeku, wajahnya kaku, bibirnya separuh terbuka tanpa suara. Rani yang duduk di sebelahnya perlahan menegakkan punggungnya. Bola matanya membesar penuh ketidakpercayaan. Apa-apaan sih ini? Gumam Devan dengan lirih, tapi tidak mampu mengalihkan pandangannya dariku. Aku akhirnya bicara. Suaraku datar namun tegas. Terima kasih Raka. Pastikan semua staf dapat tambahan tips malam ini. Mereka sudah bekerja keras. Siap Bu, sahut Raka, membungkukkan badan singkat dengan hormat. Sebelum melangkah pergi, bisik-bisik mulai mengalir di sekeliling ruangan. Bu Arini itu, dia bosnya Langit Senja. Seriusan? Bukannya tadi... Beberapa tamu mulai bertukar pandang, saling memastikan apa yang barusan mereka saksikan. Wajah-wajah yang tadinya mengabaikanku, kini nampak kikuk. Bahkan ada yang buru-buru merapikan duduknya. Devan menelan ludah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Arini, itu maksudnya apa?
Suaranya serak. Aku menatapnya. Mata yang dulu penuh dengan kesedihan, kini hanya ada ketenangan. Aku pikir kamu cukup pintar untuk mengerti sendiri. Rani menepuk lengan Devan dengan panik. Mas, dia pemilik tempat ini, Mas. Aku menghela nafas pelan, lalu meletakkan tablet di atas meja dengan hati-hati. Aku pemilik langit senja, ucapku tegas, namun tidak ada nada sombong di sana, hanya kejujuran yang selama ini kusimpan dengan rapi. Ruangan benar-benar senyap, semua orang kini memandangku, seakan baru benar-benar melihatku untuk pertama kalinya malam itu. Devan tersandar kembali, wajahnya pucat. Ia berusaha tersenyum kecut, tapi jelas kegugupan telah menguasainya. Loh, ya, tapi... Ia kehilangan kata-kata. Rani mencubit lengannya sendiri, seolah memastikan ini bukan mimpi buruk. Jadi waktu tadi Mas, kita... Aku menyisipkan senyuman kecil. Iya, kalian mengira aku itu cuma perempuan yang gak punya apa-apa. Perempuan yang dulu kalian tinggalkan, hina, dan kalian anggap gak akan pernah bisa bangkit. Beberapa teman mereka menunduk. Ada juga yang buru-buru menghindari tatapanku. Merasa malu karena sempat ikut mencemooh. Devan akhirnya menemukan suaranya kembali. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Untuk apa? Balasku tenang. Aku gak butuh pengakuan dari kalian. Aku datang ke reuni ini buat menghormati kenangan masa lalu, bukan buat pamer. Rani membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tangannya meremas rok ketatnya. Wajahnya merah padam. Aku menatap mereka sebentar, lalu berdiri. Suaraku terdengar jelas, meski aku bicara dengan pelan. Dulu aku memang perempuan yang kalian hina, yang kalian tinggalkan. Tapi sekarang, aku gak butuh pembuktian apapun. Aku tahu siapa diriku. Aku melangkah pelan, berjalan melewati mereka, meninggalkan Devan dan Rani yang masih terpaku. Beberapa tamu menunduk hormat saat aku lewat. Yang lain hanya bisa menatap dengan rasa bersalah yang tak bisa diucapkan. Sesampainya di pintu keluar, Raka sudah menungguku. Ibu mau pulang sekarang? Tanyanya. Aku mengangguk, lalu menatap restoranku yang kubangun dengan susah payah. Iya, malam ini sudah cukup. Sebelum melangkah keluar, aku sempat menoleh ke dalam. Pandanganku singgah sebentar pada Devan, laki-laki yang dulu pernah menjadi seluruh duniaku, kini tidak lagi. Devina berdiri di depanku dengan wajah berbinar, tangannya membawa mikrofon nirkabel. Boleh bicara sebentar? Tanyanya dengan sopan. Aku mengangguk. Devina berdiri di tengah ruangan, lalu berbicara ke arah seluruh peserta reuni. Teman-teman, aku rasa kita semua tadi sempat kaget ya, katanya, mencoba mencairkan suasana. Beberapa orang tertawa kaku, yang lain cuma diam. Aku cuma mau ngasih tahu, mungkin gak semua dari kita sadar siapa sebenarnya Arini yang hari ini hadir di acara reuni kita. Semua mata kembali tertuju padaku. Devina melanjutkan dengan suara lebih lantang. Arini adalah pemilik jaringan restoran Langit Senja. Restoran ini punya cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan tahun kemarin, aku baca di artikel bisnis, mereka baru buka cabang di Singapura. Gumaman kaget terdengar di berbagai sudut ruangan. Sumpah, aku juga baru tahu, bisik seseorang. Makanya, restoran ini keren banget ya. Pantas. Aku kira dia hidupnya biasa saja. Gila, dia humble banget. Devina tersenyum ke arahku. Dan dia tetap rendah hati, padahal dia bisa saja tampil mewah malam ini. Tapi dia memilih pakai gamis sederhana, kayak biasanya. Aku menghela nafas sebentar, lalu berdiri di kursiku. Devina buru-buru menyerahkan mikrofon kepadaku. Ibu Arini, panitia minta kalau boleh kasih sambutan sedikit ya Bu.
pinta Devina sambil tersenyum malu-malu. Aku mengambil mikrofon itu dengan pelan. Pandanganku menyapu seluruh ruangan. Devan dan Rani duduk kaku di pojokan, seolah ingin menghilang dari pandangan. Teman-teman yang lain kini melihatku dengan penuh rasa ingin tahu dan hormat. Aku menghela nafas, lalu berbicara. Saya Arini. Suaraku lembut tapi jelas. Mungkin teman-teman masih ingat, saya itu cuma anak biasa di SMA, bukan siapa-siapa. Bahkan setelah menikah, saya juga cuma ibu rumah tangga yang jualan makanan kecil buat nambah uang belanja. Beberapa orang tertunduk mendengar kalimat itu. Saya pernah diremehkan, lanjutku. Mataku sejenak menatap ke arah Devan. Pernah dianggap gak akan bisa apa-apa. Bahkan pernah ditinggalkan tanpa punya apa-apa. Ruangan semakin hening. Aku menghela nafas lagi. Suaraku tetap tenang. Tapi saya tidak pernah menyerah. Lanjutku. Saya mulai lagi dari dapur kecil di kontrakan sempit. Sambil membawa anak saya yang masih balita. Saya belajar sendiri. Masak, kirim pesanan. Pasarin sendiri lewat grup WhatsApp. Pelan-pelan saya bangun usaha catering rumahan. Mata beberapa orang mulai berkaca-kaca. Ada yang diam-diam mengusap air matanya. Lalu ada investor yang percaya sama saya. Dan dari dapur kecil itu, saya bikin langit senja. Restoran pertama saya. Butuh waktu, butuh gagal, butuh jatuh berkali-kali. Tetapi hari ini, saya berdiri di sini. Aku menatap semua orang, senyum pelan di wajahku, karena saya tidak pernah menyerah. Beberapa orang mulai bertepuk tangan, pelan lalu semakin riuh. Saya nggak mau buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Aku mengakhiri, saya cuma mau buktiin ke diri saya sendiri, bahwa saya pantas punya hidup yang saya impikan. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Kali ini bukan karena basa-basi, tetapi karena rasa kagum yang tulus. Devina melangkah maju, mengambil kembali mikrofonnya. Wajahnya bersemu haru. Terima kasih Arini, kamu inspirasi buat kita semua. Beberapa orang lain datang menghampiriku setelah itu. Ada yang meminta maaf, ada yang ingin tahu lebih banyak tentang perjalananku, bahkan ada yang menawarkan kerjasama bisnis. Devan tetap di tempatnya. Ia tidak berani menatapku. Sementara Rani hanya menunduk, wajahnya merah karena malu. Aku menerima semua itu dengan hati yang lapang, bukan untuk balas dendam, tetapi karena aku sudah selesai dengan masa laluku. Di ujung malam, aku berdiri di balkon restoran 2 lantai, memandang kota yang kelap-kelip dari kejauhan. Aku mengusap layar ponselku, membuka foto anakku yang tersenyum di sekolah. Untuk kamu, Nak, bisikku pelan. Mama berhasil. Langkah kaki mendekat perlahan dari arah belakang. Aku tidak menoleh, tetapi aku tahu siapa yang datang. Arini, suara itu pelan, nyaris seperti bisikan yang takut pecah di udara. Devan berdiri di sana. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Tidak ada lagi arogansi. Hanya sepasang mata lelah yang memohon sesuatu yang ia sendiri tidak tahu pasti itu apa. Aku tetap terdiam, hanya memalingkan wajah sebentar untuk memastikan. Devan menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah mendekat. Ia berdiri di samping kursiku, seperti orang yang tidak tahu harus duduk atau pergi. Aku mau minta maaf, katanya akhirnya. Suaranya berat, seperti batu yang diseret di jalan berpasir. Aku mengangkat wajahku sedikit. Pandanganku teduh, nyaris kosong, bukan karena marah, tetapi karena sudah selesai. Devan menelan ludah, lalu melanjutkan. Aku salah. Aku sadar, aku sudah kehilangan kamu, dan aku baru mengerti, ternyata kamu kuat, Rin. Aku perlahan meletakkan cangkir teh di meja kecil di hadapanku, menatapnya lama. Tatapan yang bukan marah, bukan benci, hanya seseorang yang sudah melewati luka paling dalam dan berdamai dengan dirinya sendiri. Mas Devan,
ucapku. Suaraku datar tapi tegas. Kita sudah selesai, Mas. Devan terpaku. Nafasnya terhenti sejenak. Apa yang kamu lihat hari ini, semua yang aku bangun, semua yang aku capai, itu bukan buat kamu, Mas. Bukan buat siapa-siapa. Itu buat aku sendiri, buat anakku, buat hidupku yang baru. Aku berdiri, merapikan jilbabku pelan, lalu mengambil tas kecil di kursi. Sebelum pergi, aku menatap Devan untuk terakhir kalinya malam itu. Kamu gak salah, Mas, kataku. Kamu cuma milih jalanmu sendiri, dan aku milih jalan yang jauh dari kamu. Aku berjalan melewati mereka. Tidak ada tatapan kemenangan, tidak ada dendam yang tersisa. Aku hanya berjalan, seolah semua ini tidak penting bagiku. Ketika aku menghilang di balik pintu, hanya sunyi yang tersisa. Devan masih berdiri di tempatnya, seperti patung yang kehilangan makna. Rani perlahan mendekat, menatap suaminya yang sekarang terasa jauh dari genggamannya. Mas, bisiknya pelan. Tapi Devan tidak menjawab. Ia hanya menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, berharap ada yang bisa menghapus rasa sesal yang semakin dalam mencengkram hatinya. Namun semuanya sudah terlambat. Reuni sudah lama usai. Satu persatu tamu pamit dengan raut muka yang jauh berbeda dari saat mereka baru datang. Beberapa masih menengok ke arahku, seolah berharap bisa berbicara lebih lama. Namun urung karena mereka tahu waktunya sudah lewat. Langit senja mulai sepi, lampu-lampu redup dinyalakan, memberikan kesan hangat di dalam ruangan. Aku berdiri sendirian di balkon lantai 2, membiarkan angin lembut malam menyentuh wajahku. Dan dari tempat ini, aku bisa melihat bentangan langit yang memamerkan senja nyaris sempurna. Awan-awan tipis mengular, memantulkan cahaya jingga dan keemasan. Pemandangan yang dulu hanya bisa kuimpikan dari jendela kontrakan kecilku, kini kunikmati dari restoran milikku sendiri. Ponsel di tanganku bergetar pelan. Sebuah notifikasi masuk. Email dari Mr. Daniel Wong, seorang chef sekaligus pemilik restoran ternama di Jakarta. Aku menatap layar itu lama. Senyum perlahan merekah di bibirku. Dulu saat semuanya gelap dan aku merasa sendirian, siapa sangka ada hari seperti ini. Kuletakkan ponselku kembali di atas tas kecil. Tanganku bertumpu di pagar balkon. Mataku menatap jauh ke horizon. Lalu pelan-pelan aku berbicara pada diriku sendiri, pada kemenangan yang masih tersimpan rapi di hati. Terima kasih ya, masa laluku, bisikku dengan lembut. Karena tidak menyerah. Aku menutup mata sesaat, membiarkan kemenangan masa lalu melintas. Dapur sempit dengan kompor satu tungku. Suara anakku menangis minta susu. Tanganku yang lecet mengadon, dan tubuhku yang letih mengantarkan pesanan. Semua itu adalah potongan perjuangan yang tidak pernah aku lupakan. Kini aku berdiri sebagai pemilik jaringan restoran Langit Senja, sebagai seorang ibu yang membesarkan anakku sendiri, sebagai seorang wanita yang menemukan harga dirinya tanpa bergantung pada siapapun. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Devina menghampiriku sambil tersenyum. Arini, sapa Devina dengan hangat. Kita gak pernah menyangka ya, bakal bertemu lagi kayak gini. Aku tersenyum, menoleh ke sahabat lamaku itu. Gak semua orang dikasih kesempatan kedua buat nunjukin siapa dia yang sebenarnya. Devina tertawa kecil. Aku bangga banget sama kamu, dan aku yakin semua orang yang tadi di sini pulang dengan pelajaran besar. Aku hanya mengangguk. Gak apa-apa, mereka baru sadar sekarang. Yang penting, aku gak berhenti waktu mereka ngetawain aku dulu. Kami terdiam sejenak, menikmati senja yang sebentar lagi berganti malam. Devina menepuk bahuku dengan pelan. Ayo, aku antar pulang. Besok kamu kan ke Jakarta buat presentasi proyek baru. Aku tersenyum kecil. Iya, tapi sebentar lagi saja. Aku mau di sini sedikit lebih lama. Devina mengangguk, lalu berbalik meninggalkanku sendirian lagi di balkon itu. Namun kali ini,
Kesendirianku terasa penuh dengan harapan, pencapaian, dan rasa damai yang kuraih sendiri. Dari kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala. Langit gelap berganti dengan kilau cahaya dari jendela-jendela rumah, gedung-gedung, dan jalanan yang sibuk. Dunia terus bergerak, dan begitu juga denganku. Aku menarik nafas panjang, kemudian melangkah pergi dari balkon itu. Setiap langkahku terasa ringan. Aku bukan lagi wanita yang pernah dikasari dan dihina. Aku kini adalah wanita yang dibalik nama besar, pemilik masa depan yang kubangun dengan kedua tanganku sendiri. Dan di langit-langit senja, bintang pertama mulai nampak, sebuah pertanda malam yang cerah.